Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IPAS. Kelompok berapa sih? Nggak tahu deh, kayaknya sih kelompok 7. Dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri dengan saya sendiri. Nama saya Ibnu Iban Rafiansah. Nama saya Immanuel Filipian. Nama saya Angga Dia Saputra. Nama saya Marcel Prastio. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Di sini kami akan menjelaskan tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Menurut Sumatmaja, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Di sebuah ruang ada isi, volume, udara, dan lain-lain. Contohnya ruang kelas atau ruang kantor. Ada juga yang mengarahkan ruang adalah semua lapisan atmosfer bumi. Ruang mencakup perairan di permukaan bumi, lautan, sungai, maupun danau. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu. Setiap ruang di bumi punya karakteristik yang berbeda-beda. Jika dilingkar dari keadaan fisiknya, mampu keadaan masyarakatnya, masing-masing ruang memiliki perbedaan karakteristik ruang yang biasanya diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Dari sini terjadilah ketergantungan, keterhubungan konektivitas antara satu ruang dengan ruang lainnya karena saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya, kota mempunyai barang industri elektronik, sedangkan desa mempunyai bahan pangan, sehingga mereka saling tergantung untuk memenuhi kebutuhannya. Waktu dapat dipahami sebagai kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Nah, waktu terus bergerak maju, yaitu dari masa lalu ke masa depan. Konsep waktu dalam sejarah mempunyai arti masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Waktu dapat dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu yang sudah masa lalu, waktu sekarang, waktu kini, zaman kini 2022, dan waktu yang akan datang di masa depan. Pengetahuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau membantu kita memahami perubahan dan perkembangan masyarakat, sehingga kita memperoleh pelajaran tentang sebab akibat, baik buruk, yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang. Peristiwa yang terjadi dalam suara yang seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada sebelumnya. Sebagai contoh, kemerdekaan kita nikmati saat ini merupakan hasil dari perjuangan dari pahlawan kita dulu. Jadi, kesimpulan dari konektivitas antar ruang diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Konektivitas antar ruang terjadi karena setiap ruangan atau tempat memerlukan sumber daya dari ruangan atau tempat lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika